Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 14 November 2021 sebagai berikut. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu pertama, ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 08.00 WIB. Dua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 08.00 WIB. Berikutnya, kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah minggu model kedua versi pandemi COVID-19, sekaligus merayakan Hari Anak Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE. Tata ibadah hari ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja maupun secara virtual. Bagi yang berada di rumah, ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, GKE Maranatha dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Berita keuangan. Berita keuangan, jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook, Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan lobi Sekretariat Majelis Pekerja Harian atau MPH Jemaat Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga, atau persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpulkan melalui penetua diakon melalui bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian Jemaat melalui tim pencegah COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelayanan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh jemaat lingkungan 4 Maranatha dan pendeta pelayanan Bapak Pendeta Sedramuga. Liturgus oleh Penetua Holy SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian
Minggu 14 November 2021 ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga GKE tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Sidang jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Dan kami mohon jemaat untuk berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan memakai NKB nomor 135 baitnya yang pertama dan yang kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 39, bait 1 dan 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Tuhan
Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan, Allah bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Jemaat menyambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 198, bait 1 dan 3. Di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabda.
Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih, mari kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus untuk pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kesempatan ini kami bersama-sama boleh kembali belajar dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap hati kami, sehingga masing-masing kami beroleh hikmat, kami bisa memahami, mengakui, menerima dan percaya akan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Terima kasih Bapa, oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan berdasarkan ketetapan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, ibadah minggu sekaligus kita bersama-sama sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai ayat yang ke-49 dengan perikopnas 2 macam dasar. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang kekasih yang berada di rumah di tempatnya masing-masing, dalam ibadah ini kita bersama-sama menghayati bagian firman Tuhan yang baru saja kita ikuti bersama pembacaannya, yaitu dari Injil Matius pasal 6 ayat 47 sampai ayat yang ke-49. Nas ini secara khusus diperuntukkan bagi kita sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis yang dalam ibadah kita hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Anak, Remaja dan Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja Kalimantan Evangelis sangat menaruh perhatian kepada setiap rumah tangga atau keluarga Kristen serta anak-anak dan remaja agar senantiasa kiranya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga atau rumah tangga yang selalu merasakan ada sukacita dan damai sejahtera. Gereja menaruh perhatian khusus kepada anak-anak dan remaja, karena mereka juga mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam pelayanan oleh gereja. Oleh karena itu gereja berusaha untuk
memberi pembinaan dan pembekalan dengan sebaik mungkin. Misalnya melalui pelayanan kategorial, misalnya sekolah minggu atau sekolah hari Ahad, demikian juga kategorial pelayanan remaja. Dengan harapan supaya anak-anak dari masa kecilnya, sekalipun usia mereka masih sangat muda, tapi mereka sudah dibawa kepada Tuhan Yesus. Mereka bisa mendengar perkataan Tuhan Yesus dan belajar untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Sidang Jemaat sekalian dan anak-anak terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa gereja begitu menaruh perhatian kepada kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak dan remaja? Sebagaimana kita ikuti pembacaan dari bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus dan mendengar perkataan atau firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan Yesus katakan dengan apakah ia menyamakan mereka. Dalam perumpamaan ini ia mengatakan itu sama dengan orang yang membangunkan rumah, yakni orang yang membangunkan rumah. Seperti dalam perumpamaan ini, artinya orang yang datang kepada Yesus, mereka yang mau mendengar perkataan pengajaran Yesus dan melakukan pengajaran-pengajaran Yesus itu, ibarat orang mendirikan rumah. Mereka itu menggalikan dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, sehingga ketika datang air bah dan air banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi demikianlah keberadaan orang-orang percaya, setiap rumah tangga keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mentaati Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, maka mereka diibaratkan orang yang mendirikan rumah. Saat mereka mendirikan rumah, mereka tidak mendirikan sembarangan, tapi ketika mau mereka meletakkan pondasinya, mereka menggalikan tanah itu dalam-dalam, lalu meletakkan batu sebagai dasarnya yang kokoh, dan kemudian mereka membangun rumah di atasnya. Oleh karena itu, sekalipun dikatakan dalam nas kita ini, datang air bah, air banjir, badai, dan seterusnya, tapi karena rumah itu dibangun di atas pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan tetap kuat. Ia akan tetap bertahan, tidak tergoyahkan di dalam nas ini. Karena kita menyadari dalam kehidupan ini, seperti dikatakan dalam nas ini, akan datang air bah atau banjir atau badai. Itu menggambarkan bahwa dalam hidup ini tidak lepas dari berbagai masalah, berbagai macam persoalan. Tapi sebesar apapun masalah atau persoalan-persoalan itu yang dihadapi, tetapi ketika orang yang selalu datang kepada Tuhan Yesus mau mendengar firman-firman Tuhan dan terus belajar dan mentaatinya, maka keberadaan mereka tidak akan tergoyahkan. Nah, kita tahu bagaimana arus kehidupan dunia sekarang ini yang juga bisa mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, anak remaja kita, yang bukan mustahil bisa menyesatkan, menjatuhkan, bahkan menghancurkan kehidupan kekinian dan masa depan mereka. Oleh karena itu, mereka dan kita semua perlu dibekali dengan firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh kita taati dalam kehidupan kita setiap hari. Sebab ketika itu yang kita lakukan, maka kita yakin Tuhan akan berikan kita kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, dan segala hal dalam menghadapi berbagai masalah,
berbagai macam persoalan itu. Dan kita percaya sekalipun anak-anak kita masih usia sangat relatif, masih anak kecil, masih remaja, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak yang belajar setia kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa mereka akan tetap kuat dalam menghadapi berbagai hal. Mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan terhilang, dan mereka tidak akan mengalami kehancuran dalam hidup mereka. Mereka akan punya masa depan yang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, anak-anak kekasih, anak-anak remaja, dari bagian firman Tuhan ini sungguh sangat indah untuk kita hayati bersama. Betapa pentingnya kita menghayati dan terus menempatkan firman Tuhan itu menjadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak akan sanggup untuk menghadapi dan mengatasi berbagai masalah atau persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kalau kita mengabaikan firman Tuhan, jadi diibaratkan dalam nas kita ini, boleh jadi kita tahu, kita mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, maka dikatakan itu seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Oleh karena itu ketika datang banjir melanda rumah itu, maka segera rubuh dan hebatlah kerusakan rumah itu. Kita akan mengalami kehancuran. Jadi kita tidak bisa menganggap enteng akan kekuatan dari firman Tuhan ini dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu dalam rangka kita bersama-sama merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga, Anak dan Remaja Gereja Kalimantan Evangelis, mari kita bersungguh-sungguh menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Kita yakin betul ketika kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mewarnai kehidupan kita. Yang namanya masalah persoalan itu akan silih berganti datang, akan menghantui, menggoda, bahkan menjerumus kita. Tapi dengan firman Tuhan ini yang terus menuntun hidup kita, kita akan mampu untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu pun kita yakini dalam kehidupan anak-anak kita. Oleh karena itu, dari masa kecilnya kita bekali anak-anak kita. Oleh karena itu gereja dalam hal ini mulai dari sekolah minggu, ada kebaktian kelas remaja, ada pemuda, ada katekisasi. Ini dalam rangka kita mempersiapkan mereka supaya mereka tidak hanyut oleh kehidupan dunia ini, tapi ada pegangan yang kokoh bagi mereka untuk menghadapi semua itu. Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak yang punya masa depan yang baik, masa depan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan ini dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bersama-sama telah mendengar, belajar, dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh sebagaimana firman-Mu ini yang telah kami baca, kami dengar, kami hayati. Kami sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami kalaupun harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan masalah dalam hidup ini, tapi kami tetap kokoh kuat, tidak goyah, karena kami senantiasa diberikan hikmat dan pengertian berdasarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana seharusnya kami menentukan segala pilihan-pilihan kami yang terbaik untuk kami menjalani kehidupan ini, sehingga hidup kami tetap menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu merasakan akan kasih setia Tuhan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dalam ibadah ini sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis.
memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga Anak serta Remaja Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mohon Tuhan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga dan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka, cita-cita, harapan, dan masa depan mereka. Biarlah kami senantiasa tetap dan selalu merasakan ada sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Demikian juga anak-anak kami, dalam masa depan mereka, kami percaya bahwa mereka senantiasa oleh karena tuntunan dan penyertaan kasih dan setia Tuhan, mereka selalu hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami menyerahkan gereja yang terlalu berupaya membekali dan memberikan pembinaan terkhusus bagi anak-anak dan remaja melalui pelayanan kategorial, baik dari tingkat sinode, majelis resort, sampai seksi pelayanan remaja dan sekolah hari Minggu tingkat jemaat. Kami mohon Tuhan memberkati mereka yang Tuhan pakai untuk membimbing, membina dan mengajar anak-anak kami supaya mereka semakin hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, hingga sungguh-sungguh menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua, sebagai gereja, melihat perkembangan mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak hal yang senantiasa berusaha untuk mempengaruhi bahkan menyesatkan mereka, tapi mereka tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ya Tuhan, kami menyerahkan setiap rumah tangga dan keluarga, sidang jemaat-Mu, baik dari kehidupan anak-anak dalam masa pendidikan, tumbuh kembang mereka, agar Tuhan senantiasa mengaruniakan segala hikmat, akal budi, kepintaran dan kepandaian kepada mereka. Demikian juga kami doakan untuk orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia, agar tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka. Mereka selalu merasa ada sukacita, ada kedamaian dalam hidup mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati segala upaya perawatan, pengobatan, supaya mereka juga secara berangsur atau dipulihkan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan berduka cita, kami mohon Tuhan melawat, Tuhan memberikan penguatan, penghiburan, dan pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap kuat kokoh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka yang sedang mengalami berbagai masalah dan pergumulan hidup ini, apapun bentuknya, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan hikmat dalam menghadapi dan mengatasinya, dan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan mereka yang sepanjang minggu ini boleh mensyukuri akan hari ulang tahun kelahiran mereka, ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan hadir dan terus memberkati kehidupan mereka dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Mereka sungguh-sungguh merasakan ada sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan, dan mereka menjalani kehidupan mereka yang senantiasa dalam tuntunan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Kami serahkan gereja dan pelayanannya, sekalipun masih dalam situasi kondisi pandemi dan sangat terbatas dalam aktivitas, kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan kami tetap berjalan untuk terus memberikan penguatan, bimbingan dan tuntunan kepada sekalian sidang jemaat-Mu, supaya kami semua tetap hidup di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berkati segala upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak, khususnya pemerintah, sehingga penyebaran
virus COVID-19 ini semakin melandai, bahkan harapan kami semakin berkurang. Walaupun Tuhan berkenan bisa berakhir, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami kembali secara normal. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, setiap pribadi, setiap rumah tangga, sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9-10. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 338 bait 1-4. Marilah, marilah hai saudara. Pengakuan iman. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat
kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Aku